Saya sampai SMA nggak pernah pacaran loh. Oh, Bener-bener berteman paling diolok-olokin aja lah, surat-suratan gitu, orang naksir saya banyak. Tapi saya nggak pernah sampai pacaran yang berduaan naik motor gitu-gitu nggak pernah, atau nonton gitu nggak pernah. Saya tuh clear, tanya aja teman saya SMP, tanya sama saya clear dari urusan percintaan. iya. Saya kan nakal, nakalnya tuh ucil motor-motoran. Dan lebih parahnya lagi, semua harta yang disita itu banyak yang diabaikan. Iya iya iya. Sampai akhirnya mereka sewa-sewa. Ada sebagian kayak salon saya, ada sebagian tuh yang disewakan dan menghasilkan, uangnya pun nggak ke saya, untuk membiayai rumah ini misalnya gitu ya, rumah sana, pembayaran listriknya dan sebagainya. Itu kamu bisa lihat tuh rumah yang depan pendopo, bagaimana rusaknya. Dan Betul itu betul. mengganggu masyarakat, kan ada ular lah, apa segala Oh. laporan masyarakat gitu kan, listriknya mati kayak rumah hantu lah. Pertambangan 200 miliar, Oh, sawit kami jadi uangkan ya 8 miliar. Dia tulis di situ 8 miliar. sulit. Jadi dari 25 miliar plus 200 miliar plus 8 miliar, jadilah 237 sekian 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 sekian. Dijadikan harta kekayaan, Disebutlah saya kaya raya kaya raya. fantastis. Padahal dari hasil yang Nah, iupnya pun itu bukan tanah saya. astaga. Tanpa apresial. Kalian juga memberitakan saya pasti hartanya fantastis kan? Itu yang mau saya protes. Terus satu lagi, saya SMA duduk 2 tahun setengah sama laki-laki. Namanya Iwan Rusmin. Tanya, saksinya banyak. Saya nggak suka teman sama cewek. Jadi kalau tim saya itu semuanya cowok, bukannya saya selingkuh, bukan. Saya memang temenan sama cewek. Itu bapak saya itu stres. Saya itu kayak laki-laki. Saya hanya diyakinkan bahwa saya dicintai rakyat. Eh, Foxfolio, Fox Day, nih, Fox Day. iya, Suara rakyat, suara Tuhan. suara Hari Tuhan. ini saya berdiri di tengah rakyat dan insya Allah dibela oleh Tuhan. Suara rakyat, dan saya berdoa sama Tuhan setiap malam. Saya berdoa, lindungi saya ya Allah. Jadi masih ada keinginan untuk untuk Iya 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 iya. hari ini pertama, Darah merekam. iya sudah Ya, langsung ini Bun. gas. Ya. Pertama kami ucapkan terima kasih Bun bisa Sama-sama. silaturahmi hari ini. Ibunda bisa nyempatkan kami hari ini di sore ini. Ya. Mungkin kami perkenalan dulu Bun. Iya boleh, Jadi yang silakan. ada di Heeh. sini Bun ya. Iya. Lama enggak ketemu Bun. Iya, Nah, kalau dulu ini di apal aku sering ketemu. dulu kan pertama dulu Heeh. masih di Kaltim Pos Bun. Iya. Ini Oh, media sekarang pisah. media Kaltim ini saya bangun sendiri Bun. Jadi tahun 2020 Heeh. kami membangun sendiri media Kaltim. Siap. Waktu saya ke Bontang dulu kan Heeh. Bontang Pos Bun. Iya. Nah, habis dari Bontang Pos saya Heeh. masih di Jawa Pos Group. Heeh. Kemudian tahun 2020 akhirnya saya bangun media sendiri. Namanya Media Kaltim. Oke. Nah, media Kaltim ini sudah punya jaringan di semua daerah Bun. Di Kaltim. Di Kaltim Wah. ada radar Kukar. Oke. Nah, direkturnya ini di sini Oke, Mas iya. Nabi. Kemudian Heeh. di Samarinda ada radar media ini Mas. Oke. Direkturnya. Nah, kalau Bu Rini ini direkturnya media Kaltim Bun. Media Kaltim. Istri Media saya Kaltim. juga Bun. Oke. Begitu ceritanya. Jadi saya Oke. jadikan direktur dan Heeh. tim kami di Bontang ini ada Mas Hadi, Heeh. ada Mbak Safira. Nah, ini Mbak Lisa ini istrinya dari Mas Hadi juga Oh, tim itu kami. bagus. Jadi kami berdayakan Heeh, keluarga ya, keluarga betul. dan Itu jadi- tidak ada masalah, yang penting kan sesuai dengan visi dan misinya. Benar. Ya. Kira di daerah-daerah lain ada Bun, radar Samarinda ada, radar Berau ada, radar Balikpapan, radar Ibu Kota. Jadi ada 10 media masuk jaringan saya Oke. dan saya bangun dengan pola ya dulu karena saya lama di Kaltim Pos Group sehingga saya punya pola yang sama dengan itu. Siap. Alhamdulillah. Jadi tinggal apa namanya menjabarkan apa yang pernah dipelajari. Benar, benar. Saya terima kasih lah Bun selama ini juga selama di Kaltim Pos saya dapat support juga penuh dari Bunda dan mudah-mudahan Siap. nanti ke depan juga bisa kita Amin. Bun. Selama saya hidup, insya Allah bermanfaat. Amin. Selagi nggak diganggu-ganggu orang. Sekarang kusut diganggu-ganggu terus. Jadi menarik Bun, banyak Ya. masyarakat Kukar ini kan sampai saat ini menyebut nama Bunda, bahkan sama Bunda, bahkan waktu datang ke sini luar biasa sambutannya Bun ya. Sampai nangis aku seharian semalaman.
Saya Apa tuh yang dirasa tahu pertama? nggak, Heeh. saya tuh tadinya takut banget tuh naik motor tuh apa, takut disiram orang air lah, apalah gitu kan, Iya, lempar apa namanya iya, kan iya. kita keluar dari pesantren begitu kan, Iya. pesantren tanda kutip, kalau saya keluar ke kuburan saya bilang gitu kan. Eee, Orang kan orang kenal sama saya aja saya nggak expect lagi loh. Maksudnya mmm, saya nggak menyangka rakyat masih kenal saya gitu, bukan heeh, 9 tahun. bener bener. Gila itu udah 2 periode. Ternyata sambutannya luar 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 biasa biasa. ya. Pastilah saya sebagai Heeh, perempuan biasa, wanita gitu ya. Jadi ya nangis sedih lah. Dan kebetulan ini rumah ini kan rumah saya waktu kecil kan. iya iya, Masuk sini tuh udah kayak waduh. Kan dulu kan saya sempat tinggal di rumah yang depan pendopo, benar benar. Nah, terus pindah pernah tinggal di pendopo. Tapi waktu saya kecil dan menikah saya tinggal di rumah ini. Jadi banyak kenangan banget di rumah ini gitu ya sama anak-anak masih bayi-bayi. Terus anak saya kan umur 3 tahun dari Jakarta. mmm, Mereka sekolah playgroupnya di Jakarta kan. mhm, Di rumah ini saya tinggal di sini. Saya kan pisah sama suami saya, apa bukan pisah. Maksudnya suami saya juga pernah tinggal di sini, mantan iya, suami pernah tinggal di sini. Terus tempat ini tetap dipakai gitu loh maksudnya. iya Jadi iya. oh gitu rindunya banget. Dan bapak saya itu pernah menitipkan satu barang di sini melalui berangkasnya. Itu masih dijual kabun. Ya gitu. Kalau anak-anak sekarang yang Sekarang si kembar si gimana, kembar Bu? tiga anak saya Tiga-tiga? semuanya di Melbourne. Oh, sekarang di Sudah sana lulus semua udah dari lulus. Monash. Sudah berkeluarga? Kerja. Kalau belum bersuami Oh, saya. bersuami, ya. Makanya anak-anak saya semuanya itu penganut tidak mau menikah. Loh, Karena kenapa? tahu ya jodoh, tapi mereka tuh ya Eh. namanya orang suka udah lama tinggal di luar ya. Mereka free child gitu loh. Prinsipnya hari ini, biasa orang bisa berubah-berubah kan. Bun, ini kan Heeh. tahun 2025, Bunda kan sudah dinyatakan bebas sebenarnya kan. Amin. Nah, yang kemarin lah. Kenapa akhirnya memilih menetap di Kukar atau memang ini istirahat sebentar di sini atau seperti apa, Bun? Sebenarnya, Saat Bun? ini saya mengatakan saya akan tinggal di sini. Oh, tinggal di sini ya. Saya tinggal di sini. Keputusan. Saya kan lahir di sini. Ya. Dulu saya ke Jakarta juga kan anak sekolah. Mm-mm, Anak sekolah dan saya harus kuliah juga di KL kan. betul. Kan pindah-pindah itu hanya karena sekolah aja. Mm. Saya kan sampai SMP di sini, terus ke Samarinda karena SMA. Kuliah saya di Bandung karena saya ini dulu tomboy sekali. Iya, Bapak iya. masukkan saya ke ASMTB namanya, Heeh. Akademi Sekretaris dan Manajemen Taruna Bakti. Semuanya itu cewek, tidak ada Iya, cowoknya. iya, iya. Supaya saya jadi cewek. Karena saya ini kalau bahasa kutanya laki lakang. Saya kerjanya balapan dulu. Oh. Teman-teman saya semuanya kelompoknya itu kelompok balap. Betul, betul. Bapak saya tuh tan sama saya karena saya kayak cowok gitu. Hmm. Dikasih mobil sedan saya nggak mau. Saya mau mobilnya Jeep. Dan itu nanti diganti pokoknya gitu. Sampai disuruh pakai rok tuh berantem boyo kayak gitu-gitu lah pokoknya. Dan akhirnya saya jadi wanita kan. Jadi ibu. Karena waktu hamil ibu saya bilang bapak itu maunya anaknya cowok. Jadi saya itu doakan anaknya cowok, jangan saya jadi cowok. Sampai SMA ya, begitu kuliah ke atas saya udah mulai saya sampai SMA nggak pernah pacaran loh. Oh. Bener-bener berteman paling diolok-olokin aja lah surat-suratan gitu. Orang naksir saya banyak. Tapi saya nggak pernah sampai pacaran yang berduaan naik motor gitu-gitu nggak pernah. Atau nonton gitu nggak pernah. Saya tuh clear. Tanya aja teman saya SMP, tanya sama saya clear dari urusan percintaan. Iya. Saya kan nakalnya tuh ucil motor-motoran. Jadi kayaknya nurun ke anak-anak ini kan Anak saya cewek sekali. Anak saya ada tomboy-tomboynya. Nggak ada. Malah ya. Ada tomboy-tomboynya. Pendiam, introvert. Kalau si abang agak nurun saya. Yang kakak cowok, yang cowok agak nurun saya, dia pemberani gitu ya, bisa berhadapan sama orang. Oh, tapi dia bahasa Inggris. Masalahnya problem. 24 ya. 20 Kelly 22 mau ke 23, abang ke 23 ke 24 kan cuma beda setahun. Iya. Jadi saya baru abang 9 bulan saya hamil lagi. Aduh. Udah hamil lagi kembar pula. Aduh. Baru sesar jadi perih di sini nih. Saya kan hipoksia. Preeclampsia. Preeclampsia itu tekanan yang sangat tinggi 220 sehingga melahirkannya itu dalam kondisi berbahaya. Jadi melahirkan sebelum waktunya karena tidak bisa tidur dalam waktu sebulan. Karena terlalu besar perut, terus ini kan pedih karena habis sesar kan. Nah, jadi waktu itu sampai disuruh milih suami saya itu, mantan suami. Itu suruh milih anaknya apa ibunya. Dia pilih ibunya waktu itu. Tapi alhamdulillah dua-duanya selamat. Alhamdulillah. Itu cerita-cerita pribadi yang hanya saya bagikan ke media ini.
Ya, terus Bun, itu kan Heeh. Bunda kan sampai di sini, Heeh. lama kan meninggalkan Kukar Mhm. ini. Nah, apa yang membuat Ibu melihat Kukar ini sudah berbeda atau seperti apa Bun? Beda, Berbeda, ada dari perubahan luar biasa, heeh, khususnya baru Tenggarong ya saya jalan heeh, ya, heeh. eee, itu sesuai misi-misi saya loh, saya kan Oh, benar. 2017 masuk, Mhm, saya baru jadi bupati, dipilih lagi, yang kedua, periode kedua kan mhm. 2016 sampai 2021. Nah, Nah, di dalam visi misi saya itu sudah tercapai hari ini. Nah, alhamdulillah. tapi ada 2 yang saya masih notice, Heeh, Pulau Kumala sama miniatur-miniatur kerajaan yang saya buat itu tolong dah saya ngomong sama DPR sama wakil bupati, saya belum ketemu bupati hari ini, heeh, mantan wakil bupati saya dulu yang dulu saya juga belum ketemu, saya hanya berpesan bahwa itu proyek yang kita bangun kita cita-citakan bersama tolong jangan mangkrak. woi, Pulau Kumala maupun, miniatur itu. Tolong mudah-mudahan bisa ada yang support, di DPR, saya bilang sama wakil bupati, beliau bilang, "Oke." Karena kan sayang uang bener bener. rakyat. Itu kan uang rakyat, dibangun dengan uang rakyat, harusnya dijalankan dan itu waktu dulu Pulau Kumala itu jadi tujuan destinasi tahu. Bener bener, Terus Pak Randy tanya, Pak Randy. "Bunda kalau pakai mobil ke sana?" Lah saya itu memang mau menggalakkan orang olahraga loh, biar sehat, biar kuat. Biar sehat kayak saya umur berapapun tidak terlihat. Saya lihat sering anu fitness Heeh, juga saya lihat, oh keren juga luar iya. biasa. Mana naik motor, sedikit-sedikit kan naik motor, jalan kakinya. Ya kan, ini kaki ini perlu, ini nanti yang Makanya menopang masih seperti kita. 17 tahun Ya, itu kemarin. dia, gen alpha. Hari-hari apa ini Bu sekarang kesibukannya? Apakah Yuk memang banyak undangan-undangan ya kayak tadi undangan-undangannya pagi saya heeh, diundang kelompok, eee, kepala suku, eee, Dayak, Kenyah, gitu-gitu dah pokoknya oh, datang-datang, undangan-undangan. Saya bilang saya nggak akan datang ke tempat makan bakso, iya makan iya makanan iya, favorit saya makan. Saya tidak akan datang kalau tidak diundang. Kan ujuk-ujuk kan aneh ya, heeh, tiba-tiba, tanpa sebab tiba-tiba datang gitu kan orang bingung nanti. Kita nggak tahu kan di dalam itu ada apa gitu kan kalau diundang kan resmi gitu loh. Maksudnya ini undangan pernikahan kah, undangan apa kayak rakyat mau bertemu gitu-gitulah. Jadi saya datang. Besok saya ke Dondang. Borjawa. Ya, heeh, kalau yang paling banyak datang Bun, ya ke heeh. sini itu siapa Bun? Orang-orang politik kah? Orang-orang anu atau apa Bun? Orang politik ada. Banyak, Orang heeh, politik kayak DPR ya, maksudnya heeh, orang yang heeh, berpartai ada, tapi orang rakyat biasa lebih banyak. lebih banyak Lebih ya? banyak. Kayak dulunya memang pendukung saya. Saya itu ada di sini tuh karena sahabat saya, karena kan saya Mmm, SMP SD di sini. Jadi memang teman-teman lama, jadi memang, mhm, keluarga gitu-gitulah yang mmm. datang. Lebih banyak sih yang keluarga dan sahabat-sahabat. Jadi Heeh. dari pagi Bun ya, sampai biasa Iya, sampai sore ini ya? tapi lucunya karena saya baru datang itu kan saya kan pakai acara sedih segala macem lah, nangis-nangis segala macam, baru bisa tidur jam 6 subuh, jam Oh, 6 pagi, baru tidur, baru mau tidur di sini rame banget. Ini kamar saya ini, jadi kedengaran nggak bisa tidur. 2 hari saya jet lag gitu. Jadi kayak kurang tidur gitu. Jadi akhirnya saya pakai kacamata putih kelihatan sipit banget gitu. Udah pakai sampai sekarang pakai kacamata hitam gini. Sebenarnya ini kacamata kalau saya di luar. Cuma karena mata saya kayak kalau kena cahaya itu berair gitu ya. Jadi saya lebih baik pakai kacamata gini aja. Tapi sebenarnya enggak, aslinya saya nggak pakai kacamata begini. Cuma sekarang gara-gara jet lag itu kayak berair gitu mata saya kayak pedih. Jadi kan orang nangis terus. Cengeng dong. apa jadi yang paling merasa terharu selama di sini, Bun? Sesuatu yang terharu, ya akhirnya saya merasa, program saya mengena. Oh, enggak ya. Program saya mengena, rakyat itu mengenang saya dengan program-program ya, Mhm, dengan, salah satunya juga Mitra Kukar, salah satunya juga mhm, band-band gitu yang paling sering disebut-sebut tuh netizen dan di darat maupun di udara gitu ya, eee Jamkesda gitu ya, terus, menyambungkan, jalan-jalan poros gitu kan. Yang begitu-gitu memang dulu saya programnya kan 100 hari kerja jalan poros harus tersambung, eee, terus, 1 guru 1 laptop, 1 RT 1 laptop gitu ya, mhm, bedah rumah yang gitu-gitulah yang diingat rakyat kan. Dan alhamdulillah, rakyat masih mengenang itu dan mereka menyampaikan terima kasihnya tuh banyak melalui si ini, "Bunda makasih ya gara-gara Bunda ini kita punya ini," gitu-gitu dah. Pokoknya bersambung. Jadi dari mulut ke mulut menyampaikan, artinya program itu kan mengena. Dilanjutkan 2017 saya ditahan, itu kan visi misi saya salah satunya adalah pelebaran jalan dan sebagainya itu
sudah terjadi. Alhamdulillah jalan di Tenggarong ini udah mumpuni ya, udah mumpuni dan udah banyak toko-toko dan sebagainya, tempat musik-musik begitu. Itu memang harapan saya, kan Tanjung saya yang bongkar. Warga masyarakat itu yang protes-protesnya kan saya yang hadapin dulu. Benar, Jadi soal Mitra Kukar sama apa tuh namanya musik-musik rock internasional kan Bunda tanpa dulu itu APBD jangan lupa. kata ABD kan Ah, saya itu ah. kan Bunda kan yang Iyalah. pelopori saya Coba lihat itu kan setelah saya itu lihat ada itu. nggak yang bisa melaksanakan itu kalau nggak pakai APBD? Kalau pakai APBD bisa. Saya tanpa APBD masalahnya. Bahkan orang-orang saya paksa untuk ceritanya jadi sponsor. Karena kan Hmm, nggak enak sendirian. ya ya ya, ya. Buat film Erau itu memang pakai uang siapa? Saudara-saudara uang saya. Kreatif Park itu memang uang Luar siapa? Uang biasa. saya. Belum lagi ke Cambridge dan sebagainya itu memang ada dianggarkan, tapi cairnya nggak ke saya. Iya, Karena kalau nunggu penganggaran lama. benar benar. Begitu-gitu dah, saya malas meriba ya. Tetapi itulah yang saya alami. Kalau APK mau mencari-cari apa namanya, kamu kemanain uang itu gitu ya? Uang apa sih yang saya ambil? Uang apa yang saya ambil? Ada beberapa proyek yang mungkin di tim-tim saya ambil itu tidak ada di dalam sidang disebutkan kepada saya. Semuanya kepada Junaidi. Awalnya tuh di Junaidi, terus dikasihkan ke Hairudin. Hairudin bilang tidak memberikan kepada saya. Iya iya iya. Putus loh di Hairudin. Heeh. Dan saya merasa tidak menerima itu. Iya Mereka kembali ke rakyat, kata Hairudin. iya iya. Kata Junaidi, dia kasihan ke Hairudin. Ya, kenapa cuma Hairudin aja yang masuk penjara? Kenapa ini enggak? Gitulah pertanyaan saya. Di semua loh pengusaha tidak pernah memberikan uang kepada Burita. Semuanya dikasihkan ke Junaidi, termasuk kepala dinas. Memberikannya kepada Junaidi. Junaidi dong harusnya. Benar. Kenapa dia nggak masuk? Iya. Pertama, meskipun almarhum ya, tapi saya tuh selalu bertanya-tanya why gitu loh. Baik. Mengapa gitu loh. Kok nggak adil? Iya. Uang yang 6 miliar tuh dari Abun Turita. Rekening tuh rekening. Heeh. Itu artinya uang sah loh. Betul. Kenapa saya berani? Biasanya kan kalau orang mau korupsi jangan pakai rekening sendiri dong. Kalau kita mau nakal, itu 2010 baru menjabat jadi bupati. Pada saat itu bapak saya mau meminta keluarga kami ini mau meminta grasi dari presiden. Kami banyak membutuhkan biaya untuk uang pengganti bapak. Ada berapa puluh miliar gitu ya. Sehingga saya membutuhkan uang, makanya saya termasuk salah satunya mencairkan emas itu. Jadi begitu. Jadi tidak ada saya disuap Abun itu. Bahkan Abunnya sendiri pun di sidang menyatakan coba bawa saya ke Kaltim untuk membuktikan emas itu ada, tapi tidak dibawa. Jadi putusnya di situ. Jadi makanya saya PK. Betul. Lanjut lagi nih ya, saya akhirnya PK. Nah, sebelum PK itu ada kelucuan lagi nih, Pak. Jadi kan vonis nih. Betul. Vonis setelah sidang vonis 110 miliar Rita 10 tahun. Hairudin 110 miliar 8 tahun. Tapi di perinannya itu 180 miliar. Iya iya. Saya protes kepada pengadilan, Hairudin banding. Banding. Saya dengan Hairudin itu junto 55, tidak boleh beda harusnya. Iya iya. Itu menurut pendapat hukum ya, pakar hukum. Karena kami bersama-sama, junto 55. Nah, saya memperbaiki, itu pun pengadilan masih protes. Katanya, enggak ini, kami laporkan nih ke KY. Kalau kalian protes, karena yang disebutkan di vonis itu harusnya sama dengan perinan. Akhirnya mereka perbaiki, saya 110 miliar. Di 110 miliar tuh masih ada typo. Jadi misalnya perusahaan anggrek memberi Rita 10 miliar. Di berikutnya lagi di nomor 5-nya perusahaan anggrek memberi Rita 10 miliar, sama typo. Jadi kalau dihitung-hitung itu sebetulnya 58 miliar. Yang terhitung sebenarnya, bukan 110 miliar. Itu yang saya PK. Akhirnya dengan segala kepercayaan diri saya PK, peninjauan kembali hukuman saya itu ya. Nah, begitu peninjauan kembali, saya nggak banding kemarin karena kata pengacara saya nggak usah Bu, kita nanti PK aja. PK itu lebih mudah, biarkan aja Hairudin yang banding. Oke, saya ikut aja karena pengacara ini kan punya wawasan hukum yang lebih kan. Nah, akhirnya saya PK 7 kali sidang. Sudah 7 kali sidang selesai. Sidang 7 kali PK ini. Masa jeda dong, masa jeda menunggu hasil PK. Biasanya kan 1 sampai 3 bulan penungguan itu. Nah, pada masa nunggu itu datanglah Robin. Ya. Penyidik KPK. Notabene penaik KPK dong. Dia mengatakan bahwa Ibu harus cabut PK-nya. Ibu harus cabut PK-nya. Mau dibantu gitu. Terus Ibu harus ganti pengacaranya. Saya harus mencabut surat kuasa pengacara saya dari Pak Sugeng dan kawan-kawan menjadi Pak Maskur. Dia minta lawyer fee 10 miliar.
Tapi saya bilang saya nggak punya uang. Heeh. Tapi saya punya aset. Sebelum saya menikah, saya masih punya aset yang tidak disita KPK. Ini saya kasihkan aset, ada 3 aset, rumah, apartemen. Silakan Bapak jual. Beritahu saya kalau Bapak jual, ini bisa 10 miliar, bisa kurang, bisa lebih. Tapi saya cuma bisa kasih ini, saya nggak punya uang. Nah, maksudnya uang tunai 10 miliar banyak, gila. Banyak. Nah, terus akhirnya dia menjual aset itu tanpa sepengetahuan saya, kata penyidik sudah laku dan langsung ditransfer ke Pak Maskur yang pengacara yang Robin tunjuk. Pintunya. Masuklah ke uang situ. Di sidang Robin bilang uang itu tidak untuk PK, tidak untuk hakim-hakim, Hah? tidak untuk siapa-siapa, untuk kami foya-foya. Loh. Saya mengakui saya menipu dia. Saya ini korban loh. Wah, Harusnya nggak bisa iya. dijadikan tersangka saya. Tersangka, iya. Nggak bisa, saya korban. Saya ini dipaksa dia untuk mencabut. Saya ini apa namanya, sebagai dia penegak hukum dong. Betul. Harusnya dia melakukan tindakan penipuan dong. Iya. Karena dalam sidang itu saya ada catatannya, dia mengatakan tidak untuk menyogok siapapun. Dia hanya membohongi saya. Membohongi saya dan 5 orang korbannya, Robin itu, dia menipu. Iya, Jadi iya. penipuan itu tidak masuk dalam kategori korupsi dong. Suap, sorry. Ya. Tidak masuk dalam kategori saya menyuap. Nah, Saya hanya pernah dia mintain sejumlah 60 juta rupiah, 60 juta melalui ponakan saya, karena dia minta secara kemanusiaan. Kamu tahu dong aku suka bantu orang, iya. kan? Dia minta 5 juta, minta 10 juta, minta 2 juta. Sehingga dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu jumlahnya 60 juta. Cuma itu doang. Dia secara pribadi Pak Robin. Tapi selebihnya itu fee lawyer. Oh. Yang resmi bersurat. Maksudnya ada bahwa saya harus membayar fee lawyer 10 miliar. Nah, itu pun belum terbayar. Cuma baru 3,5 miliar dari rumah satu yang laku pada saat itu. Oh. Itu tahun 2021. Iya, Pada iya. saat saya mau melaksanakan PB, pembebasan bersyarat, 2023 nih. Heeh. Tiba-tiba keluar surat Robin saya tersangka. Oh. Kenapa nggak dari 2021 aja saya jadi tersangka? Betul, betul, betul. Ya kan? Memori saya masih fresh. Heeh. Kejadian itu ya kan? Saya baru dijadikan tersangka setelah 3 tahun kemudian. 3 tahun. Dan lucunya lagi, sampai hari ini saya tidak pernah diperiksa untuk urusan Robin. Tidak pernah sekalipun. Oh. Dan itu melebihi undang-undang KPK. Undang-undang KPK tuh, ini tahun berapa? 2026. Saya jadi tersangka 2023. Lebih berapa? Udah 3 tahun 3 kan? tahun. Berdasarkan Undang-Undang KPK nomor 40 tahun 2019, Betul. undang-undang menyebutkan bahwa penyidikan itu hanya boleh 2 tahun. Kecuali dia menemukan bukti lainnya. Bukti lain. Dan itu pelanggaran bagi saya. Apalagi kasus TPPU. Tahun 2017 Desember saya dijadikan tersangka TPPU. Saya hanya pernah 2 kali diperiksa. Tersangka di tahun 2018. Setelah itu sampai saya bebas, tidak pernah diperiksa. Dan sekarang baru dia lagi? Sampai sekarang. Dan lebih parahnya lagi, semua harta yang disita itu banyak yang diabaikan. Iya, iya, iya. Sampai akhirnya mereka sewa-sewa. Ada sebagian kayak salon saya, ada sebagian tuh yang disewakan dan menghasilkan. Uangnya pun nggak ke saya. Untuk membiayai rumah ini, misalnya gitu, rumah sana, pembayaran listriknya dan sebagainya. Itu, kamu bisa lihat tuh rumah yang depan pendopo, bagaimana rusaknya. Betul, Dan itu mengganggu masyarakat, karena ada ular lah, apa, laporan masyarakat gitu kan. Listriknya mati, kayak rumah hantu lah. Iya, iya, iya. Artinya kalau kamu berani mentersangkakan orang, siapkan sidangnya. Saya siap. Saya bahkan kemarin dipanggil terakhir tanggal 3 Juni, saya siap-siap. Saya siap menghadapinya dengan data ya, dengan segala data. Tiba-tiba dia menjadikan lagi, di tahun 2024, ada penggeledahan luar biasa. Saat itu mau pilgub, pemilihan gubernur. Iya, 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 iya. Pas mau pelantikannya ke ketua KPK dan kawan-kawan. Kamu lihat aja di tanggal-tanggalnya. Kalau kita korelasikan. Itu seperti ada pemberitaan luar biasa. Rita memiliki harta puluhan ribu ratusan mobil, 360 miliar. Iya, iya. Gila, flexing banget aku bilang ya. Dan boleh kalian mengambil sumpah dengan sumpah apapun, tidak ada satupun yang mereka flexingkan itu harta saya. Harta ya. Itu menurut kamu apa? Pembusukan. Dan benar. saya ini dari dibilang peselingkuh, ya kan? Saya nggak pernah di OTT loh. HP saya nggak pernah disadap. Yakin itu kata-kata saya yang kalian sebarkan itu di media? Yakin itu chattingan saya? Bisa loh direkayasa zaman sekarang ini. Yakin, karena saya nggak pernah di OTT. Handphone saya aman. Handphone saya saya buang ke laut. Nggak ada, saya pernah disadap handphone saya, chattingan saya. Nah,
Terus dikatakan saya bermesraan, dah begitu-gitulah pokoknya no comment dah itu ya. Pokoknya saya yang punya diri, saya bilang itu pembunuhan karakter luar biasa. Iya. Terus dibilang harta saya fantastis. Dibilang harta saya fantastis, geleng-geleng kepala. Dari 25 miliar menjadi 237 miliar. Mau tahu kenapa? Saya mendaftarkan 2010 sebagai bupati, LHKPN saya 25 miliar. Iya. Terus saya di situ menyebutkan hasil produksi dari tambang dan sawit. Salah satunya Betul. aset saya selain emas dan tanah dan sebagainya, harta bergerak dan sebagainya, di dalam situ 25 miliar 2010. 2014 ada revisi harta kekayaan. Nah, begitu dari KPK. Dan itu bukan saya sendiri, di kantor gubernur. Ada revisi beberapa kepala daerah nih. Saya nggak ingat nama-namanya siapa, tapi bukan hanya saya. Ada beberapa yang direvisi di kantor gubernur ya. 2014. Saya bupati kan 2010. Di 2014 itu mereka mengatakan, Bu, ini kan Ibu melaporkan hasil produksi saja. Ini kan kita jadikan seandainya ini jadi uang ya Bu ya. Jadi SKN ini, perusahaan Ibu ini, kami uangkan ya, misalnya 200 miliar. Ditulis di situ. Pertambangan 200 miliar. Sawit kami jadi uangkan ya. 8 miliar. Dia tulis di situ 8 miliar. Jadi dari 25 miliar plus 200 miliar plus 8 miliar jadilah 237 sekian. Jadi kan harta kekayaan. Disebutlah saya kaya raya fantastis. Padahal dari hasil yang iupnya pun itu bukan tanah saya. Astaga. Tanpa apresial. Kalian juga memberitakan saya pasti hartanya fantastis kan? Itu yang mau saya protes. Maksud saya itu bukan harta saya, harta yang mereka prediksi kalau dijadikan uang. Seandainya itu dijual gitu loh. Itu bukan mobil saya nambah-nambah atau rumah saya nambah-nambah gitu. Enggak, itu hasil dari kalau SKN itu diuangkan. Apresial gitu loh. Apresial misalkan seandainya itu menjadikan harta aset saya gitu loh. Jadi dari pertambangan, dari sawit dimasukkan ke situ sehingga begitulah kekayaan saya disebutnya bertambah-tambah. Nah, berawal dari sanalah saya disebut kaya raya korupsi, ya kan? Begitu masuk saya disebutkan begini bahwa saya kaya raya 5 tahun, semenjak 5 tahun hartanya meningkat. Wah, begitulah kerennya kan. Nah, padahal di dalam fakta persidangan tidak ada satupun orang yang mengatakan memberikan kepada saya. Nih, misalnya saya sahabatan nih sama Pak Agus, kita sama-sama di koran Media Kaltim. Saya berada di Media Kaltim. Pak Agus, Ibu, Bapak-bapak ini teman saya semua. Kita satu keluarga. Satu tim ini kan, satu tim nih. Kita nih, Bapak melakukan kejahatan, bunuh orang misalnya nih ya. Kita jahatnya membunuh orang, korupsi kan waktu itu tim 11 apalah sebut tuh mengkorupsi dan sebagainya. Saya nggak pernah merintah secara verbal, tulis maupun SMS, tidak ada bukti di persidangan. Kalau Bapak membunuh sini, saya tidak merintah bunuh, saya disalahkan, salah nggak? Salah. Ya, berteman sama Bapak. Iya. Caranya menghubungkan saya dengan Bapak. Misalnya saya ada SMS, Pak Agus, bunuh si A, bunuh si B. Oke, saya salah. Nah, ini mereka melakukan atas nama Bapak sendiri dan tim, ya kan? Bapak mengeroyok orang, misalnya melakukan kejahatan dengan orang. Itu Bapak. Meskipun kita dalam satu media ini, bukan berarti saya ikut terlibat, ya kan? Adil dong, pakai pasal sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya benar tadi kan Bunda bilang kan bahwa ini kan pemberitaan dulu itu kan juga ibaratnya media ini kan banyak miss ya. Kenapa Bunda kok pengen untuk ini diluruskan atau ada seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira Bun maksud saya. Jadi kita balik lagi 2004 kan. Tiba-tiba, saya langsung mengatakan itu tiba-tiba ada penggeledahan nih pas mau pelantikan pemilihan gubernur dan mau pemilihan kepalanya KPK itulah pokoknya bos-bosnya KPK. Tiba-tiba ada berita itu kan, penggeledahan di mana-mana. Wow, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba 2025-nya saya bebas, bingung nggak? Iya. Penggeledahan saya bebas. Loh, saya melangkah keluar dari penjara itu saya ketakutan loh. Jadi disambut nih sama KPK. Nggak mau, bilang mana orang yang nangkep gua? Itu tahu nggak? Kamu jangan linglung, aku disuruh masuk sama pengacaraku bilang gini. Bu, ayo aku masuk mobil. Enggak, pasti nih sebentar lagi mereka datang ya. Kasihan nggak sih kayak menurutkan aku? Ya kan? Ya boleh lah kalian bilang aku kayak orang gila. Benar, saya tuh bingung.
Tahun lalu Anda menggeledah, lalu Anda membebaskan saya bingung. Artinya kan nggak ada bukti, toh. Iya, Memang iya. harta itu bukan harta saya bilang sama penyidik terakhir, Bu, nggak usah repot-repot disidangkan, Bu. Kalau ada satu aja harta itu yang Ibu sebutkan, harta Tata dan Rita itu yang di TV itu, Heeh. mau rumahnya Pak Yapto, mau rumahnya kakak saya, mau rumah ibu saya, ada satu aja harta saya, potong tangan saya, nggak usah pakai hukum-hukuman. Capek saya, selalu diisukan buruk kalau saya ini korupsi di tambang dan sebagainya. Tambang itu punya saya satu, duanya punya keluarga saya, udah begitu. Dan jangan cari-carilah ke Nabil lah, ke siapa, nggak ada hubungannya dengan saya. Coba tanya dia kalau mau tanya, kenal sama dia saya nggak? Saya sama saya, kamu tahu nggak gimana? Iya, Saya iya. kan bersaing secara politik sehat. Iya, benar, Tapi benar. saya nggak pernah nitip rumah, tidak pernah nitip mobil. Yang lebih lucunya lagi, rumahnya Pak Masdari, Sultannya Samarinda itu, dibilang rumah saya gara-gara istrinya punya mobil R1TA. Astaga, astaga. Iya, iya, iya. Iya, gila. Dia punya jam tangan. Tadi ya jam tangan dia harganya satunya 1 miliar. 97 biji diambil. 97 biji itu dibilang hartaku. Gila. Aduh, aku sedih loh kalau hartaku nggak apa diambil. Ini harta orang loh, aku protes. Ya kan, Bu? Beban mental ke sayanya. Dan lucunya lagi mereka nggak berani perapit karena udah ditekan duluan. Kalau saya sih urusan penjara itu urusan malah menunjukkan kalian berani. Orang penjara itu urusan manusia. Nggak semuanya di penjara itu mengerikan. Penjara itu adalah satu pembinaan. Pokoknya saya harus melawan ini, bukan melawan ya, saya harus menegakkan hukum ini sebaik-baiknya. Tolong hukum ya, kalau Anda menyita sesuatu, dirawat. Satu, kalau Anda menyita sesuatu, tolong jangan yang bergerak. Kayak mobil apa segala macam itu. Kecuali Anda meyakinkan itu dirawat. Buktinya rumah saya tidak dirawat. Dan itu penyusutan nilai. Dan itu berhubungan dengan hukum saya. Seandainya misalnya saya dihukum 10 tahun misalnya. Kalau harganya itu 10 miliar, dikurangi 10 miliar, berkurang. Betul. Iya kan? Subsidi, pokoknya semuanya itu berhubungan gitu loh. Saya ini belajar hukum juga di penjaranya, nggak diam, saya belajar. Jadi ada ketidakadilan gitu loh. Tolonglah tegakkan hukum. Kalau mau menyita berkas-berkas silahkan. Kalian ambil tuh semua komputer, berkas apa segala macam. Ya jangan uang orang. Di rumah Yayat tuh ada 52 miliar. 56. Ya kan di berita ya, itu 56 56 miliar. Uang loh. Nggak tahu uang hasil apa, aku nggak tahu. Yang penting bukan uangku. Udah clear di situ. Kami, saya protes itu karena mereka masuk dengan sprindik saya. Dengan TPPU dan gratifikasi Rita, apa yang gue gratifikasi yang gue terima? Pertanyaannya di situ. Jadi saya agak sedikit berbicara yang agak kencang karena memang ini melawan batin dan hati nurani saya. Saya rasa ini pelanggaran yang cukup ngeri gitu ya. Kemarin saya baca anaknya Pak Yapto anaknya Pak Said dipanggil. Apa hubungannya dengan aku pula? Dia punya tambang dia sendiri. Dia punya jalan holding dia sendiri. Coba hubungkan dengan aku sampai mati nggak ketemu. Mau juga kagak. Iya kan? BKS itu punya perusahaannya Pak Masdari. Bapak aku ada notarisnya, saya ada buktinya. Bapak saya punya notaris melalui Pak Ruspidi. Di depan notaris bertantangan bapak saya bagian dari situ. Bagaimana bapak saya mendapatkan bagian saham dari situ? Tanya bapak saya masih di dalam kubur situ. Tanya ibu saya, ya kan benar nggak? Putus di situ lah. Jangan salahkan aku ketika menjadi bupati, aku mau tetap menjalankannya. Lah aku ini bupati loh. Pada saat aku jadi bupati ada undang-undang lagi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang penyesuaian IUP. Jadi dulu namanya KP Batubara. KP Batubara. 2009 itu keluar undang-undang bahwa semua KP namanya jadi IUP. Nah, saya harus merubah itu semua. Seluruh pemerintah daerah yang punya KP itu harus diganti namanya IUP. Lah saya punya penyesuaian kok. Betul. Kalau dia jalan ya kita tenangan, kalau nggak jalan ya stop, gitu aja. Salahnya di mana? Ayo kita cerdas. Yang nggak cerdas siapa sekarang? Ayo, orang kan bilang koruptor jangan didukung dong. Anda tidak cerdas ya. Nggak cerdas tuh yang kalian nggak pikir dari awal. Yang begitu-begitu kalian yang legal-legal jangan dirangkaikan seolah-olah saya ini jahat. Saya tidak pernah jahat loh sama rakyat Bukar. Permasalahannya di situ. Kalian hanya memandang saya mencoba membunuh karakter saya luar biasa. Saya kaya raya, saya si wanita yang nggak
dengan suami lah begini-begini. Aduh, saya ini dari kecil itu memang suka bertemannya sama laki-laki. Jadi saya itu lebih senang. Terus satu lagi, saya SMA duduk 2 tahun setengah sama laki-laki. Namanya Iwan Rusmin. Tanya, saksinya banyak. Saya nggak suka teman sama cewek. Jadi kalau tim saya itu semuanya cowok, bukannya saya selingkuh, bukan. Saya memang temenan sama cewek. Itu bapak saya itu stres. Saya itu kayak laki-laki. Saya itu nggak pernah orang tuh rasanya risih kalau dekat saya karena saya biasa-biasa aja. Saya sebagai biasa aja, nggak pernah saya gangguin suami orang. Jangan sampai dah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa Bu itu ceritanya dan banyak hal yang kita dapatkan. Iya. Saya pikir Pak Randy bukan. Terus Pak, apa lagi pertanyaannya? Ya, Udah semua kan? sudah Bu. Jadi kalau saya sebenarnya terakhir ya hubungan dengan media karena Iya. apa yang Ibu harapkan dari peran media sebenarnya dengan yang terjadi selama ini akhirnya apa yang Ibu harapkan dari peran media sekarang ini dengan situasi ini padahal Benar. Bunda kan ini dekat dengan media, masyarakat tapi terakhir kira-kira apa sekarang ini harapan Bunda dengan peran media? Harapan saya media memberitakan yang benar, tajam sebelum memberitakan tolong bedah kasus. Ya, maksudnya bedah kasus bedah kenapa ini beritanya bisa begini? Siapa nih sumber beritanya? Oke, KPK. Cari dulu si yang diberitakan ini benar gak? Nah, maksudnya pada kasus itu kayak Tempo itu loh. Saya bangga sama Tempo. Tempo lah yang pertama kali saya bebas. Tempo lah yang memberitakan ada kesalahan penetapan tersangka Rita Widyasari karena diubah-ubah dari gratifikasi dari TPPU jadi gratifikasi. Begitu berubah-ubah. Karena mengikuti terus. Iya, karena mereka mengikuti dan beda kasus. Tidak ada hubungannya saya dengan Yapto dan mereka benar-benar memberitakan yang benar gitu loh. Nah, saya tidak OTT, tolong dibenarkan. Masalah harta kekayaan tolong dibenarkan. Masalah penangkapan saya menjelang sebelum saya menjadi gubernur, beritakanlah. Jadi memang ada apa ya, menurut saya susah menyebutkannya. Saya itu kan menang di Kutai Kartanegara ini nyaris 90% loh. Betul. 14 TPS saya 100%. Saya itu berbahaya sekali bagi lawan politik. Coba lihat ini. Saya mendapatkan penghargaan Muri. Dua penghargaan Muri. TPS terbanyak se-Indonesia dengan 14 TPS 100%. Suara terbanyak independen di Indonesia. Saya mendapatkan 2 penghargaan Muri. Apakah itu tidak menakuti lawan politik saya? Makanya Bunda ini menjadi tema kan ini. Bangkit dan mengabdi. Ya, gitu. Ini Bangkit dan mengabdi, satunya dari Radarku. Balikan Saya ingin diuji dan tumpang. Dipuji tak terbang. Saya ini puji-puji orang nggak terbang, nggak. Cuma saya ada introspeksi diri. Cuma ya ujiannya terlalu banyak gitu loh. Dan pembunuhan karakternya luar biasa loh. Dari kaya raya, dari si ini, si itu. Gila. Kalau orang manusia biasanya udah tumbang pasti ya. Tapi saya dengan kekuatan dan hari ini saya nggak di-backing siapapun loh. Dan saya nggak di-backing siapapun. Saya hanya diyakinkan bahwa saya dicintai rakyat. Fox Day. Suara rakyat, suara Tuhan. Hari ini saya berdiri di tengah rakyat dan insya Allah dibela oleh Tuhan. Dan saya berdoa sama Tuhan setiap malam. Saya berdoa, lindungi saya ya Allah. Jadi masih ada keinginan untuk suara rakyat, suara Tuhan. Kehendak apa yang kita bisa. Jadi sekarang ini kita mengandalkan rakyat. Saya nggak mengandalkan hukum. Hukum itu bisa disetel sekarang nih. Makanya. Ya, pakai jalur langit sekarang, ya kan? Langit itu tidak ada yang lebih di atas itu. Saya pakai jalur langit sekarang. Pasti ada kebaikan di segala. Ini kami ambil dari memang karakter Bunda, bangkit dan mengabdi. Bangkit dan mengabdi. Jadi diuji diuji tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Tambahin lagi. Tambahin lagi nanti. Tapi paling tidak ini kita ini kan. Dulu. Oke. Saya kira ini Bunda, kita bisa foto bareng. Oke, foto.